Mazmur 23, judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berhenti di sana dulu. Luar biasa ya. Mazmur 23 adalah ayat yang banyak dihafal, dipelajari oleh banyak orang. Mazmur 23 itu, kalau kita lihat Mazmur 23, ini seringkali ayat ini dibagikan. Tapi orang mungkin nggak pernah tahu kenapa Daud membagikan ayat ini. Kalau lihat ayat-ayat sebelumnya, Anda lihat dari Mazmur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu banyak kali pergumulan Daud. Ada yang mengatakan ketika Mazmur 23 dibuat oleh Daud, ada yang mengatakan ini saat dimana dia dikejar oleh Absalom, anaknya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Tapi menurut saya Mazmur 23 adalah Mazmur yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah pesan mesianik, gitu ya. Apa pesan mesianik? Nantinya di perjanjian baru Tuhan Yesus juga kutip, dia menyebut dirinya adalah seorang gembala. Tuhan adalah gembala. Daud paham betul kata gembala. Kenapa? Karena dia adalah gembala dua tiga ekor kambing domba yang katakan membaringkan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tugas seorang gembala pertama-tama adalah membaringkan di padang yang berumput hijau. Domba itu nggak mikir besok itu mau kemana dibawa. Anak-anak juga nggak berpikir ya, kalau liburan anak-anak tuh pasar sama orang tuanya, mau orang tuanya bawa kemana gitu ya. Tapi beda anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Anak zaman dulu mau diajak pergi kemana, makannya rawon atau soto ayam, itu happy ya. Kalau anak zaman sekarang tanya dulu, mau kemana dulu. Kalau nggak pas, nggak mau ikut, kurang bagus, karena online lebih bagus gitu ya. Tapi saya bayangin ya, domba itu nggak pernah mikir besok itu mau dibawa ke rumput yang mana. Karena dia trust, dia percaya gembalanya pasti yang mikirkan besok itu mau kemana. Jadi gembala sudah mikir ini yang ini pada rumputnya sudah mulai habis ini. Besok kita pindah ke tempat yang lain. Coba bayangin, Tuhan itu ada di depan kita, saudara. Besok kita mau dapat apa, kita mau mengalami apa, Tuhan itu sudah ada di depan kita. Dan percayalah janji Tuhan, yang pertama-tama kalau dia gembala, dia akan memberikan kita pada rumput yang hijau. Saya masih ingat kata-kata Tuhan Yesus, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang kulakukan. Itu seorang gembala. Gembala itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Bahkan Tuhan Yesus berkata begini, kalau aku datang, aku akan memberikan hidup yang bukan hidup biasa, tapi hidup dikatakan perisos, hidup yang dalam kelimpahan. Kelimpahan tidak selalu bicara tentang materi, tapi tentang kehidupan dari kita yang membual. Ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam tekanan, dalam tantangan kita bisa bersuka cita. Itu adalah berkat juga. Karena ada orang yang kena masalah sedikit aja sudah langsung hilang dari peredaran. Kita enggak. Kita tahu kita punya Tuhan. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Yang selalu saya katakan, Mas Tafim juga sering mention, jangan curiga sama Tuhan. Kalau mau curiga itu curiga yang baik. GR itu nggak apa-apa, nggak dapat tapi hatinya tetap masih benar. Daripada kita apa-apa memukul diri seolah-olah hidup kita yang memang ini. Kalau kita lakukan itu, kita akan lihat Tuhan di hidup kita. Lihat, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Kata berikutnya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Kadang kalau bicara ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, mungkin bicara tentang sebuah keindahan. Kita kadang-kadang Tuhan yang jago menghibur ya menurut saya. Ya, kadang-kadang kita tuh belum ngomong, hanya batin aja di hati. Kok tiba-tiba kayak sekarang ini gak ada rahasia di handphone kita. Ya, katanya orang kita ngomong apa, berpikir apa, tiba-tiba nanti iklannya muncul itu. Kita mau ngomong tentang liburan, tiba-tiba nanti muncul iklan tawarkan liburan di kita. Ya kan? Kenapa itu terjadi? Ya, teknologinya begitu. Tapi saya tahu kita punya Tuhan lebih teknologi. Kadang-kadang saya amazed sama Tuhan itu.
Kenapa? Hanya batin. Tiba-tiba kayak surga itu juga betul-betul telinganya tuh ada di rumah kita, bukan cuma di rumah kita, di dalam hati kita, baru batin. Kok tiba-tiba muncul? Kan ajaib Tuhan itu, kok bisa ya Tuhan itu, kok tahu aja ya, baru batin loh Tuhan.